Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi umat Islam di Indonesia, Idul Fitri atau sering juga disebut Lebaran adalah hari raya terbesar, termeriah, dan terbahagia bagi sesama keluarga dan sesama muslim. Suasananya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara lainnya. Sebagai hari raya terbesar, umat Islam di Indonesia menggelar berbagai macam perayaan seperti takbir keliling dan lain-lain. Bahkan, Idul Fitri juga telah membentuk aneka tradisi dan budaya bagi umat Islam di Indonesia. Misalnya tradisi mudik atau pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Semua itu dilakukan untuk menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal sebagai hari kemenangan bagi umat Islam? Sahabat At-Taqwa yang dikasihi Allah, sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat dapat terus mendapat update video terbaru dari kami. Rasulullah dan umat Islam pertama kali menggelar perayaan Idul Fitri pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi atau usai Perang Badar. Dari beberapa riwayat disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah untuk menyambut dan merayakan hari raya. Yang pertama, membaca takbir. Hal itu diriwayatkan bahwa Rasulullah mengumandangkan takbir pada malam terakhir Ramadan hingga pagi hari 1 Syawal. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, "Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur." Quran Surat Al-Baqarah. Yang kedua, memakai pakaian terbaik. Saat merayakan Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah mandi, memakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Kisah ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya dan memakai wangi-wangian yang terbaik yang kami punya dan berkurban dengan hewan yang paling mahal yang kami punya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, makan sebelum salat Idul Fitri. Salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah saat hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa berniat tidak puasa pada hari raya Idul Fitri itu pahalanya seperti berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang. Selanjutnya, sebelum salat Idul Fitri, Rasulullah biasa memakan kurma dengan jumlah yang ganjil, yaitu 3, 5, atau 7. Yang keempat, melaksanakan salat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Rasulullah mengakhirkan pelaksanaan salat Idul Fitri biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekira 2 meter. Hal ini dilakukan agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. Selanjutnya yang kelima, mendatangi tempat keramaian. Suatu ketika, saat Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah menemani Aisyah mendatangi pertunjukan atraksi tombak dan tameng. Bahkan, saking asyiknya, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim, Aisyah sampai memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah, sehingga dia bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah dengan bebas. Yang keenam, mengunjungi rumah para sahabat. Hal ini adalah bentuk tradisi silaturahmi, saling mengunjungi saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Idul Fitri tiba, Rasulullah mengunjungi rumah para sahabatnya, begitu juga sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Hal ini juga terjadi saat merayakan Idul Fitri di Indonesia. Begitulah yang dilakukan Rasulullah dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sahabat yang beriman, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 6 hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat merayakan Idul Fitri. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau pendapat, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.